Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Setiawan dari Fakultas Ekonomi Manajemen NPM 201705311 di Universitas Baitur Rahmah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perhitungan break-even point atau BEP. Break-even point atau BEP umumnya dapat dihitung menggunakan 3 metode, yang mana metode pertama yaitu metode persamaan, dan metode yang kedua yaitu metode margin kontribusi, dan yang terakhir yaitu metode grafik. Meskipun memiliki perbedaan bentuk atau variasi analisis, namun pada dasarnya hasil akhirnya tetaplah sama. Baiklah, berikut penjabaran metode perhitungan break-even point. Yang pertama tadi itu ada metode pemasaran. Metode pemasaran merupakan metode yang digunakan berdasarkan laporan laba rugi. Rumus pertama digunakan untuk mengetahui berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mencapai BEP, yaitu BEP dalam kurung unit sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit produk dikurang biaya variabel setiap unit produk. Dan rumus kedua adalah untuk mengetahui berapa rugi nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas, ataupun rumusnya sebagai berikut. BEP rupiah sama dengan total biaya tetap per 1 dikurang biaya variabel setiap unit produk per harga jual per unit. Atau bisa juga BEP satuan rupiah sama dengan biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel dikali dengan harga jual per unit. Lanjut, metode kontribusi unit. Metode kontribusi unit merupakan metode berdasarkan jumlah margin kontribusi. Margin kontribusi sendiri adalah selisih antara pendapatan dari hasil penjualan dengan biaya variabel. Nah, dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat mengetahui berapa keuntungan dari suatu produk yang hasil jual dengan mengukur hasil dari penjualan tetap keuntungan. Nah, adapun di bawah ini, margin kontribusi unit sama dengan pendapatan dikurang biaya variabel. Dan rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per penjualan. Berdasarkan rumus di atas akan menghasilkan rumus. Yang pertama yaitu BEP atau unit sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per unit, atau BEP sama dengan biaya tetap per harga jual dikurang biaya variabel. Sedangkan untuk satuan rupiah, BEP satuan rupiah sama dengan biaya tetap per rasio margin kontribusi. Oke, yang terakhir yaitu ada metode grafik. Selain dengan menggunakan persamaan, BEP atau break-even point dapat digambarkan melalui metode grafik. Grafik BEP akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau garis horizontal, dan biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Nah, titik impas atau BEP terletak pada pemotongan antara garis volume penjualan dan garis biaya. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat dari grafik di bawah ini. Pada grafik tersebut, irisan pada sebelah kiri garis BEP merupakan garis kerugian atau loss, dan sebelah kanan merupakan isi laba atau profit. Garis BEP mampu mempermudah perusahaan untuk melihat dan mengevaluasi perubahan volume tahun lalu dan memproyeksikan volume penjualan pada tahun selanjutnya. Baiklah, sekarang kita akan masuk contoh perhitungan break-even point atau BEP. Untuk membuktikan dan bisa lebih memahami analisis titik impas atau BEP, kita harus bisa melihat contoh soal sebagai berikut ini. Baik, ini contoh dari cara penghitungan break-even point. Sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga ingin mengetahui berapa unit yang harus diproduksi agar mencapai BEP atau titik impas.
Biaya tetap produksi 100 juta rupiah dan biaya variabel atau tidak tetap per unit sebesar 250.000 rupiah. Harga jual per unitnya sebesar 500.000 rupiah. Berapakah unit yang harus diproduksi agar perusahaan tersebut mencapai BEP? Baiklah, dari soal tersebut diketahui biaya tetap produksi yaitu 100 juta rupiah. Biaya variabel per unit yaitu 250.000 rupiah dan harga jual per unit yaitu 500.000 rupiah. Nah, menghitung BEP dalam unit, maka persamaan yang digunakannya yaitu BEP unit sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit produk dikurang biaya variabel setiap unit produk. BEP unit sama dengan 100 juta per 500.000 dikurang 250.000. BEP unit sama dengan 100 juta per 250.000. BEP unit sama dengan 400 unit. Jadi perusahaan tersebut harus memproduksi peralatan rumah tangga sebanyak 400 unit mencapai break even point BEP. Untuk menghitung berapa rupiah agar mencapai BEP, maka BEP rupiah sama dengan total biaya tetap atau per 1 dikurang biaya variabel setiap unit produk per harga jual per unit. BEP rupiah sama dengan 100 juta per 1 dikurang 250.000 per 500.000 sama dengan 100 juta per 1 dikurang 1 per 2 sama dengan 200 juta rupiah. Jadi, perusahaan tersebut harus bisa mencapai penjualan sebesar 200 juta rupiah untuk mencapai titik impasnya. Tidak sampai di situ, melalui perhitungan tersebut perusahaan bisa memproyeksikan agar laba yang diinginkan menggunakan rumus BEP dikurang laba sama dengan biaya tetap ditambah target laba per harga jual per unit dikurang biaya variabel. Katakanlah perusahaan tersebut menargetkan laba sebesar 50 juta rupiah per bulan, maka BEP dikurang laba sama dengan 100 juta ditambah 50 juta sama per 500 dikurang 250. BEP dikurang laba sama dengan 150 juta per 250.000. BEP dikurang laba untuk target unit sama dengan 600 unit. BEP dikurang laba untuk target penjualan sama dengan jumlah unit X harga jual sama dengan 600 dikali 500.000 rupiah sama dengan 300 juta rupiah. Untuk membuktikan bahwa penjualan 600 unit bernilai 300 juta rupiah, perusahaan mendapatkan laba sebesar 50 juta rupiah, maka bisa digunakan metode berikut. Penjualan dikurang biaya tetap ditambah total biaya variabel sama dengan 300 juta rupiah dikurang 100 juta rupiah ditambah 600 unit dikali 25.000 sama dengan 300 juta rupiah dikurang 250 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah. Nah, di terakhir ini kita akan membahas kesimpulan. BEP atau break even point atau titik impas merupakan komponen keuangan di mana perusahaan mampu memproyeksikan berapa unit produksi yang harus dijual atau berapa rupiah keuntungan yang harus dicapai agar berbeda di titik impasnya. Hal ini tentu berguna bagi perusahaan untuk memproyeksikan langkah-langkah yang akan diambil dalam aktivitas penjualan, mulai dari inovasi, variasi produk, hingga hal-hal yang bersifat operasional agar perusahaan mampu mencapai keuntungan yang optimal. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.
Saya Fajar Setiawan, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.